Bagi saya, kita harus pahami ya, kalau urusannya sama Al-Quran dan hadis atau sabda baginda Nabi SAW, maka sains itu menjelaskan kalau saya, bukan membuktikan. Nggak perlu bukti kok kita percaya kok. Kan gitu. Tanpa sains, kita udah percaya. Buktinya apa? Kita nggak lihat Allah, apa perlu lihat Allah? Nggak perlu. Neraka kita nggak lihat, tapi kita nggak lihat Nabi loh umat zaman sekarang, tapi kita percaya. Maka saya membahasakannya, sains itu hanya menjelaskan kalau hubungannya dengan Al-Quran dan hadis. Maka si dokter ini cerita ternyata ada lagi studi tahun 1992, itu ternyata fasting twice a week, puasa 2 kali seminggu meningkatkan growth hormone 5 kali lipat. Sayang nih dokter nggak kenal Islam. Coba teman-teman sekalian bayangkan, saya membayangkan kenapa Rasulullah itu, ini mungkin salah satunya sih ya, saya membayangkan, mungkin kita nggak bisa contoh, tapi kalau kita baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Nabi SAW kan disebutkan di situ, uban waktu beliau wafat itu kan cuma 11. Umur 63 tahun, umur 11, ubannya 11. Kita? Hah? SMA tuh, lulus SMA udah ubanan. Kenapa uban itu terjadi? Karena oksidasi, kan stres, cemas. Itulah, cemas, apa-apa dicemas, apa-apa cemasin. Ya, ada seorang ibu pernah datang ke saya, dia kena kanker tiroid, Ustaz. Di konsul ceritanya ke saya gitu kan, lantas muka itu sedih banget. Saya bilang sama dia gini, Bu, tenang aja Bu, saya bilang. Kenapa dok? Dengan atau tanpa penyakit ini, ibu pasti mati, saya bilang. Saya bilang gitu sama dia. Ini kan ucapan agak sarkas gitu kan, bagi sebagian orang kan. Tapi akhirnya dia, benar juga sih ya. Terus kenapa saya harus susah hati? Karena semua yang dirasakan oleh kolbu, jiwa, emosi kita mempengaruhi organ. Itu kata kuncinya. Jadi zaman sekarang nih, saya kadang-kadang ini ya orang nih, wallahu a'lam sih, na'udzubillah, semoga Allah lindungi Indonesia, yang mati karena corona itu kan tadi saya baca tuh 55 orang tuh kabarnya. Tapi ini kalau dibiarkan kayak begini terus, ini akan muncul satu penyakit baru namanya corona stress. Stres corona. Ya. Apa harus ditakutkan? Ya ikhtiar wajib ya. Kita ikhtiar wajib, sabar, tawakal tetap, tapi jangan pula berlebihan. Ya, kenapa? Karena ketika dia mulai cemas berlebihan, gula darah naik, tekanan darah naik, nanti kelemahan pada organ-organ, akhirnya apa? Yang dimakan pun tidak akan bermanfaat. Itu ngerinya. Kalau sudah dimakan tidak bermanfaat, tubuh tidak lagi mendapatkan asupan dari fisik, dari makanan yang sehat segala macam, karena orangnya stres. Bapak Ibu sekalian, Anda tidak akan bisa merasakan lezatnya satu makanan kalau makanan itu dimakan dalam keadaan stres. Itu sebabnya dalam Islam, kita disunahkan makan itu dalam keadaan apa? Duduk loh. Karena orang duduk sama berdiri, itu sudah beda fisiologis hormonnya. Orang berdiri, dia alert, waspada, adrenalin lebih dominan. Orang duduk, tenang dia. Kalau mau tenang lagi, suruh baring. Itu sebabnya kan kalau orang lagi marah, kata Nabi apa? Duduk, sambil berbaring, kata Nabi. Supaya tenang gitu loh. Seperti itu. Ya. Jadi semakin kita mengenal Islam ini, maka subhanallah harusnya kita bahagia banget kedatangan Ramadan. Sebab apa? Karena kita sudah saatnya mengurangi makan. Masalah umat Islam saat ini adalah karena terlalu banyaknya makanan yang dikonsumsi dan terlalu banyaknya makanan-makanan yang tidak sehat dikonsumsi setiap hari. Saya sering sampaikan ke kajian-kajian saya, terutama kalau pas lagi di masjid, saya bilang, cobalah di masjid itu ketika lagi Ramadan, jangan lagi kasih gorengan, saya bilang. Jangan lagi kasih sirup, kasih DNA-nya leluhurnya kita. Oh gitu, Ustaz. Rempah-rimpang, Ustaz. Apa mahalnya itu? Ya kalau sekarang lagi mahal, jahe katanya 60 kilo, 60 ribu sekilo. Ya, katanya, Masya Allah kan. Nggak tahu apa efek gara-gara JSR-an ini, nggak tahu lah. Tapi saya bilang ya akhirnya, saya lihat beberapa teman-teman dokter saya pun sekarang yang dulunya tuh, nggak terlalu nggak terlalu dengan rempang salam, malah minum begituan tiap hari. Alhamdulillah kan efeknya. Borong jeruk nipis lah, borong lengkuas lah, segala macam. Saya bilang, pada tahu nih leluhur kita itu jago-jago ya, zaman dulu. Karena rempah-rimpang. Saya sangat yakin Panglima Sudirman pun makan kunyit. Zaman dulu, Ustaz. Makanya gagah. Ya.
nggak makan sosis. Zaman dulu nggak ada sosis. Baik, jadi itu ya Bapak Ibu sekalian. Yang menarik lagi ternyata emang kalau kita bicara tentang tadi makanan fisik nanti kita akan bahas di terakhir nanti, tapi makanan kolbu ini yang harusnya diperbanyak saat Ramadan. Jadi Ramadan adalah bulan promil, bulan detox, bulan asam amino, dan bulan penyembuhan. Sebab apa? Tadi beliau sampaikan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Penyakit manusia zaman sekarang ini yang lebih banyak bukan penyakit fisik, tadi penyakit kolbu, penyakit hati. Dan kalau penyakit hati obatnya apa? Quran, nggak ada yang lain. Coba bayangkan seandainya umat Islam ya, mereka menyibukkan diri dengan baca Quran, dan mereka zaman sekarang aja lagi wabah kayak begini, ambil air putih taruh depan kita, baca Quran, ruqyah air itu. Ya Allah, lindungi kami dari corona, lindungi segala macam. Ya Allah, kalau ada kolesterol berlebihan turunkan ya Allah, minta sama Allah dengan wasilah tadi. Bisa kok, itu disyariatkan, enggak masalah. Gitu loh. Kalau ada air zam-zam lebih bagus kalau ada, karena bulan Quran kan Ramadan. Kayak sekarang juga karena nggak bisa kemana-mana, udah banyakin baca Quran, banyakin baca buku agama. Ya, seperti itu, atau kajian online seperti ini. Ya, Ramadan itu harusnya menjadi bulan untuk memperbanyak makanan kolbu, ya, memperbanyak makanan kolbu, sehingga apa? Semakin banyak makanan kolbu yang dia lakukan, semakin bahagia dengan kedatangan Ramadan. Karena Ramadan tidak lagi ribet dengan urusan buka dengan siapa, bukber dengan siapa, ya, atau makan sahur pakai apa, udah sederhana aja lah, ya. Jadi kalau banyak sekarang umat Islam tuh kalau benar-benar menerapkan konsep-konsep detoksifikasi dalam Islam, coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, ada 30 hari Ramadan loh. Lanjut lagi dengan Syawal, karena Allah sudah tahu sejak zaman dulu bahwa yang namanya manusia lagi Syawal itu lontong sayur lah, opor lah, pasti sudah tahu tuh kayak begituan. Maka disiapkan 6 hari Syawal. Lagi habis itu apa lagi, ada Ayamul Bid. Habis itu lagi ada Senin Kamis, belum lagi puasa sunnah. Belum lagi puasa Daud, ada 7 toolsnya, coba, Masya Allah. 6 toolsnya, Ramadan, Syawal, Ayamul Bid, Senin Kamis, puasa sunnah, sama puasa Daud.